Perkenalkan, nama saya Sandi Sugiana dari kelompok 4 yang diketuai oleh Latifan dengan anggota yang terdiri dari Endang Sukaci, Muhammad Idris, dan Sandi Sugiana. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan makalah tugas besar mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang berjudul Penerapan Keamanan Email Menggunakan Pretty Good Privacy atau PGP. Kita akan membahas mengenai definisi, cara kerja, penyelesaian masalah, analisa, bentuk serangan, saran, dan kesimpulan tentang Pretty Good Privacy. Pada bagian definisi nanti akan dijelaskan tentang definisi email, SMS gateway, kriptografi, konsep dasar PGP, dan prinsip kerja PGP. Definisi email. McBride menyatakan bahwa email didasarkan pada file ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Sedangkan menurut John Stallard, email merupakan komunikasi pesan nonverbal dengan memakai media penyimpanan atau transmission elektronik. Definisi SMS Gateway. Mulyani menyatakan bahwa SMS Gateway merupakan sistem aplikasi mengirim dan menerima pesan teks yang digunakan dalam aplikasi kegiatan komersial. Sedangkan menurut Ibrahim, SMS Gateway merupakan perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer untuk distribusi pesan yang dihasilkan sistem. Definisi kriptografi. Kriptografi adalah seni dan ilmu menyembunyikan informasi dari penerima yang tidak memenuhi syarat. Dua tipe utama kriptografi, yaitu kunci simetris atau kunci rahasia atau pribadi, dan kunci asimetris, yaitu kunci publik. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Endang Sukaci. Silakan Mbak Endang. Terima kasih. Definisi PGP. PGP adalah sebuah metode tingkat program enskripsi data keamanan cukup tinggi untuk dirahasiakan menggunakan kunci publik pribadi sebagai dasarnya. Prinsip kerja PGP. PGP bekerja dengan menghubungkan beberapa bagian terbaik dari kunci tradisional dan enskripsi kunci publik. Analisis. Analisis ada dua, yaitu analisis kebutuhan dan analisis sistem keamanan yang berjalan. Untuk analisis kebutuhan, ada wawancara, observasi, membaca panduan pengguna atau gambar dokumen, dan melihat data-data sebelumnya. Analisis sistem keamanan yang berjalan. Sistem keamanan online di kantor Polres Majalengka masih menggunakan autentikasi universal disediakan oleh modem dan sangat standar untuk keamanan jaringan lembaga penegak hukum tingkat Polres. Di antaranya ada desain, simulasi prototipe, implementasi, dan monitoring. Lanjut. Untuk desain akan memberikan gambar jelas tentang proyek yang akan dibangun. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Latifan. Simulasi prototipe, pada saat ini beberapa pengembang jaringan akan menggunakan tools seperti Vision, Boson, Packet Tracer, dan NetSim untuk membuat rancangan dan simulasi awal sebelum membangun jaringan secara fisik. Berikutnya implementasi, yaitu dalam fase implementasi pengembangan jaringan akan menerapkan semua yang telah direncanakan pada tahap desain. Pengembangan akan mengubah konsep dan rencana desain menjadi kode atau sistem yang dapat dijalankan. Dan berikutnya monitoring. Monitoring memainkan peran penting dalam memastikan bahwa jaringan komputer dan komunikasi berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal pengguna. Kegiatan monitoring membantu dalam mengaudit kinerja jaringan, mendeteksi masalah potensial, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kualitas layanan. Berikutnya bentuk serangan, bagi menjadi dua, yaitu analisis bentuk serangan dan gagasan penyelesaian. Analisis bentuk serangan
merupakan sistem keamanan data dan jaringan yang berjalan di Polres Majalengka, masih dapat ditutupi karena topologi jaringan akses internetnya masih berada di bawahan dari ISP, dan sistem keamanan data pada proses pengiriman email belum menggunakan enkripsi. Untuk gagasan penyelesaiannya, asumsi permasalahan yang akan diuraikan dalam prosedur sistem keamanan email menggunakan PGP pada penerapan jaringan internet Polres Majalengka, yaitu privasi dan autentikasi. Selanjutnya, untuk masalah dapat keempat, yaitu penggunaan PGP, enkripsi PGP, dan fungsi khas, serta konfigurasi pada komputer tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Idris, silakan. Oke, terima kasih Mas Latifan. Di sini ada pengguna PGP, ada dua, enkripsi proses, yang dimana kunci untuk proses enkripsi dan ada kunci untuk proses deskripsi. Enkripsi PGP. Enkripsi mengecek pesan plain text. Public key disebarkan oleh pemiliknya. Private key disimpan dan dirahasiakan oleh pemilik. Fungsi khas membuat suatu panjang variabel yang sama. PGP menggunakan fungsi khas secara kriptografi. Terus penerima menggunakan PGP untuk melakukan komputasi ulang proses, lalu membuktikan signature. Untuk konfigurasi pada komputer, pertama pengambilan program PGP, lalu kedua konfigurasi program PGP, ketiga konfigurasi parameter TZ dan PET. Perintahnya ketik perintah tambah pada file autox.bat. Selesai. Saran, di sini ada 5 poin. Yang pertama, pelajari tentang PGP. Yang kedua, pilih implementasi PGP yang tepat. Ketiga, pelajari tentang tanda tangan digital. Keempat, kelola kunci-kunci dengan hati-hati. Kelima, pertimbangkan keamanan lainnya. Di sini untuk kesimpulannya, PGP adalah sebuah aplikasi pengamanan komunikasi data yang memungkinkan pengirim untuk menandai pesan mereka dengan bukti yang mengindikasikan bahwa pesan tersebut tidak mengalami perubahan selama perjalanan. PGP awalnya dirancang untuk mengamankan email, tetapi sekarang juga digunakan untuk melindungi file-file lainnya. Aplikasi ini dikenal karena keamanan yang baik dan fleksibilitasnya yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Meskipun PGP sendiri awalnya tidak tersedia secara gratis, versi sumber terbuka open source yang disebut GNU tersedia secara gratis untuk digunakan. GNU PG adalah implementasi PGP yang terbuka dan dapat diunduh secara bebas melalui internet. Oke, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.